Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PAS 1 atau penilaian akhir semester 1 dan pembahasannya. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar bidang, sebuah segitiga dan segi 4 yang diarsir ini, segitiga dan segi 4. Pertanyaannya, letak titik berat bidang homogen yang diarsir terhadap sumbu X adalah A, B, C, D, E. Nah, ini adalah soal tentang titik berat. Nah, jawabannya kita bagi bagiannya ini menjadi 2. Bagian 1 adalah segitiga, bagian 2 yang segi 4. Kemudian tiap-tiap bagian kita cari A-nya atau A dan XY-nya. Yang pertama ini A1 4,5. 3 kali 3 tingginya dibagi 2, 4,5. Kemudian X1, X ini berarti di sini. Nah, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ini berarti 3 ditambah tengahnya ini adalah setengah, berarti 4,5. Jadi X1-nya 4,5 di sini. Lalu Y1 itu titik berat dari segitiga adalah sepertiga T-nya, sedangkan T-nya adalah 3. Dengan demikian, T-nya adalah 1 dari bawah, sedangkan di sini ada 3, sehingga Y1 adalah 4. Sedangkan A2 ini persegi 4 ini. Jadi luasnya adalah ini, panjangnya 6, lebarnya 3, 18. Lalu X1-nya, kalau kita lihat titik beratnya ini di perpotongan diagonal ini. Jadi letaknya tepat di sini. Jaraknya adalah 3, lalu Y2-nya setinggi ini. Setengah dari 3 itu 1,5. Nah, inilah poin-poinnya tiap bagian atau bidang bagiannya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Titik berat bidang yang diarsir terhadap sumbu X. Kalau dikatakan terhadap sumbu X ini berarti kita hanya mencari Y. Jika ditanyakan terhadap sumbu Y berarti kita hanya mencari sumbu X. Namun jika terhadap sumbu X dan Y itu berarti kita cari X dan Y. Nah, untuk soal ini kita mencari sumbu X terhadap sumbu X, jadi kita mencarinya adalah Y. Nah, Y rumusnya Y1 kali A1 plus Y2 kali A2 per A1 plus A2. Ini datanya sudah ada, tinggal dimasukkan. Nah, nilainya 2 cm. Jadi pada dasarnya kalian harus menentukan dulu, pertama adalah bagian-bagiannya mau dibagi yang mana. Boleh ini yang pertama, boleh ini yang kedua, atau mungkin ini bagi 3 boleh. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, sama saja. Asal benar menentukan A-nya dan XY-nya, itu nanti pasti benar hasilnya. Seperti ini anak-anak, untuk menentukan titik berat suatu bidang homogen. Kita lanjut sekarang yang nomor 2.
Ada sekelompok siswa melakukan percobaan dengan tujuan menentukan konstanta elastisitas beberapa benda. Berdasarkan data hasil percobaan, didapat data seperti ini. Ini bendanya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini gayanya sudah Newton, pertambahan panjangnya meter. Ini. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, urutan konstanta benda dari besar ke kecil. Ini opsinya A, B, C, D, E. Yang ditanyakan konstanta benda dari data ini. Ya, jawabannya kita tahu konstanta ini adalah F per X atau delta X. Ya, ingat ya, ini ada rumus hukum Hooke, persamaan hukum Hooke adalah F sama dengan K kali delta X. Jadi K adalah F per delta X. Ya, tinggal dicari masing-masing. Untuk yang pertama, K sama dengan F-nya 1, delta X-nya ini. Terus sama dengan 400 Newton per meter. Untuk yang kedua sama caranya, masukkan temunya ini. Yang ketiga dengan cara yang sama, namun bilangan yang berbeda sesuai dengan bilangan yang ada di tabel tadi. Nah, gitu. Sudah ketemu semuanya 1 sampai 5. Tinggal dicari sesuai pertanyaannya tadi urutan K dari besar ke kecil ya. Dari besar ke kecil berarti kita lihat ini 800, 500, 450, 400, 333 ini. Sehingga urutannya adalah 4, 3, 5, 1, 2. Nah, ini urutannya. Ya, jadi kita lihat tadi optionnya. Nah, optionnya 4, 3, 5, 1, 2. Jadi D yang benar. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini ada pegas, 3 pegas dirangkai seperti ini. 1 dan 2 paralel, kemudian diseri dengan yang K3. Besarnya K1 2000 Newton per meter, K2 4000, K3 3000. Jika sistem tersebut digantungkan massa 4 kg. Ya, di sini ada massa 4 kg. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka besar pertambahan panjang pegas tersebut. Tanyakan pertambahan panjang pegas. Ini A, B, C, D, E optionnya. Ya, ingat pegas ya. Jadi rangkaiannya kalau paralel itu tinggal dijumlah, dan untuk seri adalah menggunakan seper ya. Jadi yang paralel adalah K1 plus K2, 2000 ditambah 4000, 6000. Sedangkan totalnya ini seri ya. Totalnya adalah seper K paralel tadi ditambah seper K 3 ini anak-anak ya. Sama dengan seper 6000 ditambah seper 3000. Temunya seper 2000 ya, sudah disamakan penyebutnya. Lalu K totalnya adalah 2000 Newton per meter. Nah, dengan demikian delta X adalah A per KT. Seperti soal nomor 1 tadi ya.
delta X sama dengan F per K totalnya 40. Nah, mengapa 40 di sini? Karena massa benda yang 4 kg ini menjadi gaya atau gaya berat dengan M kali G. G-nya 10, sehingga langsung 40 per 2000. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, optionnya itu senti, jadikan senti. Jadi 2 senti. Ya, kita pilih yang ini. Nah, demikian anak-anak untuk latihan soal tentang pegas. Masih banyak soal-soal bentuknya bermacam-macam untuk pegas ya anak-anak. Semoga kalian lebih memahami. Nomor 4 atau nomor terakhir anak-anak. Gambar berikut merupakan penampang melintang sayap pesawat terbang yang luasnya 50 meter persegi. Ya, ini tentang fluida dinamis. Ya, ini sayap pesawatnya, kemudian ada tekanan di bagian bawah P1, kecepatan di bagian bawah V1, di atas P2 dan V2. Luasnya 50 meter persegi. Pertanyaannya, gerak pesawat terbang menyebabkan V2 200 meter per sekon dan V1-nya 100 meter per sekon. Jika kerapatan udara 1,2 kg per meter kubik, rho ini ya, maka besar gaya angkat pesawat adalah, ya ini tentang gaya angkat pesawat. Opsinya A, B, C, D, E. Nah, jawabannya. Nah, rumus gaya angkat pesawat adalah F1 min F2 ini gaya angkat adalah setengah rho udara kali A kali selisih dari V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini rumusnya. Sama dengan kita masukkan bilangannya setengah kali 1,2 kali 50, V2-nya 200 jadi 40.000, V1-nya 100, 10.000. Ini dikurangkan, ini 0,6 kali 50, 30 kali 30.000. Jadi 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Kita memilih jawabannya adalah yang E ini.